dengan tren yang terjadi berkembang sekarang di Jogja banyak coffee shop tuh, malah aku dituntut harus adaptif dengan culture-nya. Halo, nama saya Aditya Graha. Saya Art Director dan founder dari John's Roastery. Awal masuk di industri kopi itu di tahun 2015 waktu itu, Mas. 2015. Waktu itu saya sempat bekerja di sebuah kapital kopi. Terus di situ saya belajar bisnis dan waktu itu pengen mencoba mendalami kopi, tapi memang intinya pengen supply lah waktu itu karena suka sama kopinya, dan 2015 waktu itu nabung, terbentuklah John's ini. Jadi awal mulanya memang dari peminum kopi, terus lama-lama nabung, kelar, bukalah roastery ini. Itu 2015 bikin brandnya, first release product 2016. Kalau pemilihan, jadi kalau nama John's tuh sebenarnya nama almarhum papaku, Mas. Jadi beliau tuh nggak ada di 2012 waktu itu, dan waktu 2012 tersebut emang keadaan aku masih kuliah dan keadaan ekonominya memang turun. Waktu itu menuntut aku harus bekerja lebih. Makanya tadi aku cerita tentang aku harus bekerja karena zaman itu 2012 pekerjaan kan distro ya. Biasa orang kerja di distro kan zaman segitu. Jadi kayak wah, kalau di distro uang segitu nggak cukup buat hidup sama kuliah. Jadi waktu itu coba ditawarin temen lah waktu itu. Aidit mau nggak gabung ke company kopi ini, lumayan nih buat itu. Terus coba interview dan masuk waktu itu. Terus nabung, ketabung bikin usaha ini. Kepikiran lah nama apa ya waktu itu, kayaknya waktu 2012 orang tua papaku meninggal kayak belum bisa ngasih apa-apa tuh loh, Mas. Jadi masih dibiayain, masih dikirimin uang gitu. Jadi kayak pengen tribut lah. Waktu itu pengen tribut, kayak coba deh dikasih nama brand pakai nama orang tua biar outputnya itu bisa nyenengin beliau tapi lewat produknya kopi waktu itu. Jadi punya nilai sakral itu, dan berpikirnya bahwa waktu itu kayak yakin gak nih ya udah, endingnya izin sama orang tua, sama ibu izin, terus diiyakan waktu itu ya sampai sekarang pakai nama almarhum. Jadi begitu, Mas. Di gambar ini dilukis sama ini, Mas. Jadi waktu bikin tempat di garasi dengan ukuran 4,5 kali 6 meter ini tuh, kemarin aku nyari talent yang kira-kira yang bisa gambar sosok almarhum itu siapa ya waktu itu di beberapa kali lihat di Instagram, waktu itu masih zamannya Facebook. Terus ada beberapa nama talent, ketemulah namanya Mas Hakim namanya. Mas Hakim ini ilustrator mural. Beliau tak hubungin, tak chat, terus waktu itu, Mas aku pengen bikin gambar lukisan almarhum papaku. Waktu itu pikirnya gitu. Terus ketemulah di sini, kita brief, ngobrol, digambar lah sosok beliau. Kalau ditanya kenapa di sini ada gambar beliau, karena pengen jadi apa, Masnya, kayak dulu kan sendirian ya. Dulu kan sendirian kerja, ngepack semua kan, jadi kayak ngerasanya kayak ditemenin aja kalau ada dia. Nggak ngerasa sendiri tuh. Terus jadi kayak trigger tuh loh, Mas. Meskipun serem sih diliatin terus. Dulu John's itu nyari jalurnya untuk marketing itu di antara 2016, di antara beberapa roastery yang senior waktu itu, aku memilih jalur kompetisi. Akunya ngeset sendiri jalur kompetisi karena mau nyari enak-enakan waktu itu kan subjektif ya. Terus kalau mau nyari panggung di penjualan, teman-teman yang waktu itu udah lebih senior udah banyak. Jadi pikirnya kayak coba deh gue di jalur kompetisi. Nah kemarin tuh
waktu berjalannya dari 2016 ke 2020 dikasih kesempatan untuk dipercaya sama untuk ngulik, untuk ikut event atau enggak kompetisi yang skupnya, gengsinya lumayan tinggi waktu itu. Jadi kayak ada beberapa event competition dan kami ikut di situ, dan posisinya kan kita Jones di situ kebanyakan main behind, jadi as a coach, as a project manager, kalau enggak kebanyakan coaching sih mas, kebanyakan coaching. Dan waktu itu beberapa kali dapat kesempatan itu dan works, gak taunya memang bisa dan juara waktu itu. Jadi kayak oh oke juga nih, dari situlah mulai dikenal jadi wangi di sebelumnya. Nah dari situ mupuk naik ke skalanya lebih tinggi lagi, kompetisinya makin serius. Rupanya kita juga bisa gitu tuh. Jadi kalau mas nanya yang udah tercapai kemarin, pencapaian prestasi udah sampai pencapaian prestasi, meskipun waktu itu skalanya masih regional atau kita mencoba baru skala nasional masuk berapa besar, dipercaya orang untuk nge-coaching dengan brand yang menurut saya atau enggak menurut kami lebih besar, itu udah harapan dan pencapaian banget mas. Kalau develop menu di 2015 waktu kita garap Jones untuk bikin first release produk di 2016 tuh aku sourcing sekitar 25 origin dari berbagai jenis daerah. Dan waktu itu kan akses masih susah mas, jadi nggak segampang kayak Tokped kayak gitu tuh, jadi masih direct dan by Facebook waktu itu kan nyarinya. Jadi dapatlah dari situ, terus sourcing sampai tuning kita. Nah tuning itu memerlukan waktu 1 tahun karena untuk menimbulkan apa yang bikin beda dari John sama roastery lain. Waktu itu kan ada kompetitor yang lain, kayak sesulit itu waktu itu karena aku juga sendirian dan beberapa kali juga trial error juga, sampai endingnya kebentuklah kopi, ada house blend, ada single origin waktu itu yang aku ambil dari 25 tersebut aku kerucutkan jadi sekitar cuman 7 daerah, terus aku blend, terus ketemu profile roastingnya sampai sekarang masih ada produk tersebut. Jadi nyari yang modern waktu itu satu, yang tune-nya klasik satu, nyari yang tune-nya semi klasik satu, sama yang paling fruity satu waktu itu kayak gitu. Dan 2020 aku dihantam dengan COVID. Nah waktu itu agak sedikit emosi dan mau gimana ya, mau gerak harus gimana. Kalau ditanya struggle-nya gimana, waktu itu aku sempat punya temen yang tak anggap mentor juga waktu itu, sharing lah ke dia. Jadi kayak waktu itu Jones kalau misalkan di 2020 harus mempertahankan brand tanpa memotong rezekinya karyawan, hanya bisa hidup sampai di bulan, kalau nggak salah 2021 bulan Januari, sisanya tutup. Jadi siap bangkrut waktu itu keadaannya. Jadi memang ini harus ngapain, harus kemana, dan kopi buang kemana waktu itu. Kadang udah telanjur belanja bahan baku, Februari tiba-tiba virus kayak gitu. Jadi kayak bingung banget mas waktu itu. Dan ceritalah waktu itu aku dibantu sama salah satu brand senior di Jogja, sama Mas Don dari Studio Kopi waktu itu. Aku confess ke dia, mas aku harus ngapain waktu itu keadaannya, dengan keadaan kayak gini. Waktu itu beliau menawarkan kayak coba dikulik lagi di online marketnya. Waktu itu di online marketnya, let's say ngomongin e-commerce kayak Gojek, Grab waktu itu. Rupanya aku banyak banget disupport dan dibantu beliau dalam hal untuk nge-arrange costing dan ngebuang bahan, dan berpikir sampai di titik oke, kita kolaborasi Mas Don waktu itu. Dan waktu itu Mas Don membuka kesempatan itu untuk ayo collabs, ayo kita sama-sama bareng kolaborasi. Jadi 2020 pertengahan itu brandku sama brand beliau kita kolaborasi di market produk online. Jadi produk kitnya studio bisa dijual di Jones, produk John bisa ada di studio. Nah waktu itu works banget mas, dan delalah memang seagresif itu pasar tidur waktu COVID, karena tren orang udah mulai berubah kan, orang udah mulai nyari produk by online handphone waktu itu. Dan waktu kita collab sama Studio Kopi, dikasih kesempatan memang dari mulai starternya bukan dari level yang basic, waktu itu langsung dapat promo level yang udah platinum waktu itu. Jadi udah bisa ngambil banyak promo di situ.
kemudahan-kemudahan dan terbantu banget Mas waktu itu, jadi kayak bisa napas lega tuh. Nah setelah itu berjalan jebret, dibantu juga sama teman-teman komunitas Back to Ngopi. Waktu itu ada Mas Saktia sama Mas Gilang yang waktu itu sangat amat bisa bantu John dalam segi exposure waktu COVID waktu itu. Jadi kayak teman-teman sepeda ke sini karena keadaannya kita nggak bisa ngopi di coffee shop kan Mas, tutup, dan delalah terbantu banget dengan mereka ke sini update. Jadi kayak aku punya ekosistem baru sepeda waktu itu, dan berhasil banget waktu itu sampai di titik memang 2020 teman-teman yang sepedahan atau enggak yang pengen spend paginya kemana bisa ke sini. Nah dari situ berpikir baru renov Mas, itu baru pindah tuh di 2020. Jadi yang awalnya project biasa terus endingnya kayak wah kok jadi malah membukakan mata baru untuk market online segininya. Ya udah, dari studio dibantu, dari teman-teman komunitas dibantu, ya terbentuklah pasar pagi waktu itu John. Nah baru 2020 ke 2021 baru kita buka dine in Mas. Jadi dari sebelumnya tuh belum ada dine in Mas, cuman jual beli roast bean doang. Nah seriusnya baru di 2020 setelah COVID. Karena alasannya waktu itu mau bangkrut lah, miskin. Sumpah Mas, itu udah di titik kayak gimana ya caranya ya. Udah sepasrah itu waktu itu. Waktu itu ada bar ini tujuannya buat representatif produk sih Mas. Jadi waktu itu biar orang datang, biar nyobain, biar orang datang transaksinya lebih cepat waktu itu. Terus kalau di bar tuh first release tuh malah cuman pakai dripper dengan produknya tuh kita bikin kopi susu, tapi waktu itu masih di brew. Karena layoutnya berubah waktu itu masih di sini kan. Jadi ada kopi susunya satu untuk trial kopinya Robusta, terus ada single origin waktu itu. Nah dari situ dikembangkan, terus dapatlah kesempatan dan rezeki buat ngegarap bar ini itu waktu itu. Jadi kayak ya udah lebih yakin aja. Jadi menunya basic memang dari Jones yang si roastery. Terus di bar kita lebih representatif dari produk-produk yang tadi aja. Jadi kalau ditanya menunya apa, sebenarnya ada basic. Basic itu kayak white, hot, dan tete bengenya itu. Terus kalau kopi susu, paling kopi susu yang ada yang creamy, bold, balance, strong gitu. Terus sisanya paling single origin. Kami seneng sih Mas banyak kopi shop. Kalau banyak kopi shop malah seneng kan, karena kesempatan supply-nya masih banyak kan, jadi makin banyak, jadi seneng aja. Cuman tantangannya lebih banyak coffee shop tapi banyak SDM yang kurang mumpuni aja untuk di produknya. Jadi kayak kadang harus menjemput bola dengan kayak ngasih sedikit edukasi produknya, terus after sales dari pemakaian kopi John ini seperti apa, kayak kalibrasi, dial, cuman beberapa kali lah kadang kita kasih tips dan teaser untuk kayak gitu. Terus dengan tren yang terjadi berkembang sekarang di Jogja banyak coffee shop tuh, malah aku dituntut harus adaptif dengan culture-nya. Jadi cara masuk ke coffee shop-nya, pembawaan brand Jones-nya itu mungkin lebih menyesuaikan dengan culture-nya di sana. Jadi kayak biar nggak kebentuk gap tuh loh Mas. Paling pembiasaan itu aja sih kan. Apalagi sekarang banyak 24 jam kan. Nah, kadang yang begitu-begitu. Jones paling biggest dream-nya paling pengen, kalau di kopinya biggest dream-nya paling kalau as a event paling pengen masuk tenan yang acaranya yang di kelas dunia, itu yang pertama. Kalau kedua pengen bikin internal event yang scope-nya bisa skala nasional. Terus kalau untuk akunya sendiri pengen lebih into industri, lebih ke kompetisinya. Terus kalau dari segi selling produknya harapannya pengennya bisa import sama ekspor, pengennya kayak gitu itu. Tapi dari tempat kecil gini aja Mas udah oke lah kayaknya. Harapanku tuh di balik brand luar yang masuk dan tertarik tuh, pertama harapanku SDM-nya upgrade dari segi mental kerja sama mental kerjanya, dari segi tujuan kerjanya apa. Jadi lebih ke SDM-nya, karena di Jogja menurutku udah amat sangat banyak tempat yang apa ya,
yang baik dan bagus dari segi alat dan pengemasan, cuman SDM-nya yang harus dinaikin. Lebih ke SDM-nya sih Mas, karena kesadaran sama mental kerjanya juga harus diperbaikin, karena itu yang selama ini yang tak dengerin dari segi dapur. Kesusahan nyari talent, dari barista pindah-pindah, susah nyari orang, susah profesional, nggak paham tentang cuti, payroll dan sebagainya. Nah, maksudku fasilitas kerjanya ada, cuman SDM-nya. Nah, harapanku SDM Jogja lebih matang untuk lebih itu. Terus kalau untuk dari segi prestasinya lebih pengen dengan SDM yang udah banyak coffee shop ini lebih bergengsi untuk into ke profesi, lebih ke kompetisinya. Jadi biar nama Jogjanya lebih wangi. Harapannya sih itu Mas. Kalau dari segi produk minuman kopi mah udah nggak usah diraguin lah. Maksudnya Jogja semua udah punya kopi enak, Jogja udah punya tempat 24 jam, mesin ratusan juta udah ada semua di sini. Orang-orang yang terpercaya, yang talented juga udah banyak, tapi memang pekerjanya aja yang perlu di-upgrade. Menurutku itu sih. Oh ya, kalau Jones itu tempatnya di Jogja bagian utara, ada di belakang Stadion Maguwoharjo, tepatnya di Perumahan Candi Gebang nomor D8. Terus operasional hours kita buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin kita libur dengan operasional jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kayak gitu Mas. Tuh. Terus diutamakan menggunakan motor aja. Kalau kesini harus nyobain semua kopinya. Yang pertama harus nyobain single origin, terus harus nyobain milk beef. Biasanya kesini favoritnya milk beverage, di cappuccino, split dan teman-temannya, karena aku punya beberapa tema konsep. Pasti aku drive-nya mau minuman yang aromatik, apa yang fruity, apa yang floral, atau yang klasik, atau yang fruity dengan berbagai jenis pilihan kopi. Terus memang single origin juga. Terus kalau di sini jangan kaget, emang tidak ada menu. Jadi officially dari aku sendiri yang intro menunya apa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak konsepnya kayak bengkel, apapun motornya bisa dibenerin di sinilah. Yang penting kopi, kayak gitu. Jadi kayak ya apapun ada dengan beberapa jenis pilihan tersebut. Kalau pengen yang refreshment juga ada juga, base-nya cold brew juga ada. Terus kayak mau belanja retail buat coffee shop juga bisa, ada di single origin, house blend. Terus kalau untuk yang luar kota jauh bisa ngeliat promo by Tokopedia. Kalau ngubungin by DM juga bisa. Paling gitu sih Mas. Ada 2 pesan waktu itu disampaikan sama almarhum papaku yang sampai sekarang aku pegang teguh. Yang pertama, lebih baik kecil tapi kepala daripada besar tapi buntut. Yang kedua, memang bukan seberapa besar kita, tapi seberapa kita berguna buat orang lain. Jadi sampai sekarang di titik ini Jones bisa seperti ini dengan tempat kecil seperti ini. Tempat sederhana itu bisa menjadikan luar biasa rupanya.